Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini rekan-rekan kita akan membahas terkait dengan nasib 1,6 juta tenaga honorer termasuk honorer kedua pada tahun 2024 mendatang. Seperti diketahui bahwa seleksi P3K 2023 honorer K2 itu di segala formasi, apakah itu formasi guru, teknis, dan tenaga kesehatan masih menjadi prioritas. Lalu bagaimana nasib tenaga honorer K2 termasuk juga tenaga honorer non K2 pada tahun 2024? Silakan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, pernyataan Menpan RB Bapak Abdullah Azwar Anas soal jumlah honorer K2 yang masih mencapai 1,6 juta mendulang protes para pentolan K2 yang tergabung dalam forum honorer tenaga teknis administrasi kategori 2 Indonesia tidak sepakat dengan pernyataan Menteri Anas tersebut. Itu secara tegas dikatakan oleh Ketua Umum Forum Honorer Tenaga Honorer K2 Indonesia Rianto Agung Subekti, yang menyebutkan bahwa pihaknya syok mendengarnya, apalagi Menteri Anas mengaku telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo bahwa masih ada 1,6 juta honorer kedua yang akan diprioritaskan pada seleksi P3K 2024. Ia menyesalkan Menteri Anas tidak membuka dokumen lama pasca seleksi CPNS 2013. Sebenarnya jumlah honorer K2 yang tersisa itu sebanyak 439.956 orang. Jumlah tersebut bahkan sudah banyak berkurang dengan adanya regulasi rekrutmen CPNS 2018 untuk mengisi 30% dari jumlah honorer K2. Namun di dalam pelaksanaannya yang dinyatakan lulus ternyata banyak yang bodong dari sisi administrasi. Kemudian selain itu, rekrutmen P3K 2019, 2021, 2022 berdasarkan database BKN, sisa honorer K2 dari 439.000 tersebut sudah berkurang lebih dari 240.000 yang terekrut menjadi P3K. Memang dari honorer K2 yang terekrut itu tersebut masih didominasi formasi guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian. Jadi sisanya kurang lebih masih ada sekitar 200.000 orang. Itu pun juga masih bisa berkurang karena honorer K2 sudah banyak yang mengundurkan diri, meninggal dunia, atau bahkan lulus pada seleksi 2023 ini. Jadi rekan-rekan, untuk seleksi 2023 memang honorer K2 diyakini akan banyak yang terangkat, oleh karena memang pada seleksi tahun ini honorer kategori 2 itu menjadi prioritas meskipun mendapatkan nilai yang rendah. Selagi masih ada formasi dan formasinya cukup untuk para pelamar kategori 2 di formasi itu, maka mereka akan tetap diangkat secara otomatis lulus pada seleksi P3K 2023. Mereka tidak akan disaingkan dan tidak akan bersaing dengan pelamar tenaga non-ASN. Meskipun tenaga non-ASN itu nilainya tinggi, akan tetapi tetap diprioritaskan kategori 2 terlebih dahulu. Menurut Kang Itong, angka 1,6 juta itu bisa jadi itu hanya laporan dari para forum honorer non kategori yang hanya ditelan mentah-mentah dan belum dicek kebenarannya. Sebab berdasarkan fakta di lapangan, banyak daerah yang merekrut tenaga honorer tidak berdasarkan pengabdian dan masa kerja para tenaga honorer tersebut. Mereka direkrut pada saat pasca dilaksanakan pilkada atau bahkan sebelum dilaksanakan pilkada untuk dijadikan tim sukses, lalu diberi iming-iming akan dijadikan pegawai di daerah tersebut. Ada juga karena kerabat dan unsur balas budi, padahal surat edaran Menteri Dalam Negeri jauh hari sebelumnya itu sudah sangat jelas bahwa yang menegaskan melarang pengangkatan tenaga honorer. Sayangnya para kepala daerah tidak menghiraukan surat edaran tersebut. Akibatnya honorer non kategori 2
membludak, berbondong-bondong minta diangkat menjadi ASN, meskipun mereka belum terdata secara pasti serta belum memiliki kekuatan hukum yang jelas. Hal ini sangat berbeda dengan honorer kedua yang dikuatkan dengan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2012 dan sudah masuk di dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara. Selain itu, rekan-rekan sekalian, berdasarkan hasil rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, BKN, KASN pada beberapa waktu yang lalu telah diputuskan dan disepakati bahwa honorer K2 itu sebanyak 439.000 orang itu akan diangkat menjadi PNS melalui verifikasi. Jadi memang awalnya rekan-rekan Kemenpan, BKN dan KSN sudah sepakat sebenarnya honorer K2 ini itu akan diangkat menjadi PNS melalui proses verifikasi dan validasi data kelengkapan. Tetapi sampai dengan saat ini honorer K2 tidak juga dan tidak kunjung diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Nah, untuk itu sangat disyukuri bahwa tahun ini memang pemerintah sangat memprioritaskan para tenaga honorer K2 dalam seleksi P3K 2023. Roadmap penyelesaian tahun 2016 berikut anggarannya juga sudah fix, bahkan pada saat itu honorer K2 sudah mengirimkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani pejabat pembina kepegawaian di daerah masing-masing. Itulah yang sering disuarakan oleh forum honorer ini, bahwa pemerintah itu berutang kepada honorer K2. Forum Honorer Indonesia menuntut kepada pemerintah agar bisa menyelesaikan dan memprioritaskan dahulu honorer K2 dalam setiap pengangkatan seleksi CPNS tahun berjalan. Untuk itu rekan-rekan sekalian, sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas menyebutkan bahwa untuk tahun depan memang pemerintah masih memprioritaskan para tenaga non-ASN termasuk tenaga honorer K2. Banyak honorer K2 belum bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara pada seleksi P3K 2023 ini. Kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya apakah honorer K2 yang tersisa dan didominasi tenaga teknis administrasi itu akan tuntas pada tahun 2024. Ketua Forum Honorer K2 Ponorogo sendiri menyebutkan bahwa cukup banyak honorer K2 dan tenaga kesehatan serta tenaga administrasi yang akan terakomodir di P3K 2023 ini. Namun yang tersisa juga masih banyak. Jadi rekan-rekan jangan khawatir, untuk tahun depan pemerintah masih memprioritaskan pengangkatan tenaga honorer K2 di dalam seleksi P3K 2024. Meskipun pada tahun ini sudah cukup banyak yang bisa terakomodir dan bisa terangkat dari seleksi P3K 2023. Jadi bagi rekan-rekan non-ASN yang pada tahun ini merasa nilainya tertinggi dan mendapatkan nilai tertinggi akan tetapi harus bersaing dengan K2, ini menjadi pelajaran dan evaluasi untuk seleksi pada tahun depan. Silakan terlebih dahulu melakukan survei atau memverifikasi pelamar di formasi jabatan yang dilamar, apakah di formasi itu terdapat honorer K2. Jika terdapat honorer K2, diupayakan untuk bisa mencari formasi jabatan lain. Oleh karena memang honorer K2 masih menjadi prioritas pemerintah untuk diangkat menjadi tenaga aparatur sipil negara. Demikian rekan-rekan sekalian berita kali ini. Jika ada komentar, pertanyaan, dan saran silakan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawab setiap pertanyaan yang masuk di video-video saya. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.